Halo teman-teman, kita akan membahas tentang Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Mari teman-teman yang belum mengerti, mari kita bahas supaya ngerti. Oke. Sebenarnya udah capek gitu ngejelasin tentang aku dan Bapa adalah satu. Itu kita harus lihat dulu satunya satu apa. Saya sama istri saya juga satu. Bang Franz Donald juga sama istrinya juga satu. Saya sama Bang Franz Donald juga satu. Satu apa? Satu visi. Satu pemikiran. Saya dengan Om Benny Irawan juga satu. Ya. Kami juga satu perasaan. Kenapa kenyang dikatain sesat begini begitu? Alah. Udah kenyang gua. Ya. Langsung aja Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini kalau ngelihat kayak begini, cuma satu ayat doang, Anda akan menyimpulkan bahwa aku adalah Bapa, ya. Si aku adalah Bapa. Tapi gini ya, kalau ayatnya berbunyi aku adalah Bapa, itu udah nggak bisa dibantah. Tapi aku dan Bapa adalah satu, dicek dulu satunya satu apa, coy. Karena laki-laki di dalam Alkitab itu juga dikatakan menjadi satu dengan istrinya. Satu apa? Satu daging. Satu apa? Satu ikatan pernikahan di dalam Tuhan. Pahami kata satu. Oke? Kita lihat dulu ayatnya. Sudah dilihat dia Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Maka kita lihat gini. Di ayat yang ke-25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kenapa kok Yesus ini sampai menjawab? Berarti ada pertanyaan. Ada jawaban, pasti ada pertanyaan. Nah, apa yang ditanya sama Yesus ini? Kita lihat juga di ayat ke-24. Nih, mundur-mundur kita ya. Tadi 30, sekarang tadi 25, sekarang 24. Ayat yang ke-24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Nih, orang Yahudi bimbang. Siapa Yesus? Gitu kan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami, gitu kan. Jadi mereka nih menimbang-nimbang gitu loh. Yesus Mesias apa bukan? Ya. Akhirnya karena kebebalan dan kedegilan dan kebodohan orang Yahudi kala itu, Yesus cerita panjang lebar gini kan, sampai ke ayat yang ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kamu bukan domba-dombaku karena kamu tidak mendengarkan aku dan lain sebagainya. Sampai tiba di ayat ke-30 sampai dibilang aku dan Bapa adalah satu. Itu tuh udah cukup menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias dari Bapa. Ya. Kenapa dia bilang aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya ada 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Woi, aku dan Bapa ini dua pribadi yang berbeda. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Kalau Yesus nyebut ada Bapa, lebih besar dari siapapun. Jadi lebih besar juga daripada Yesus. Jawabannya di mana? Buka Yohanes 14 ayat yang ke-28. Di sana Yesus bilang Bapa lebih besar juga dari dia. Jangan bebal gitu loh. Kamu kalau bebal, pasti akan tertutup terhadap kebenaran. Tapi kalau kamu membuka dirimu, kamu akan dimerdekakan oleh akan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, lebih besar daripada siapapun, ayat 29, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke? Bapakku memberikan kepadaku. Bapakku memberikan kepadaku. Jadi Bapa dan aku itu beda pribadi, tapi satu. Bukan satu kesatuan begini istilahnya jadi menguatkan doktrin Trinitas, tidak.
Tapi satu yang menguatkan bahwa Yesus dan Bapa ini adalah satu visi dan satu pekerjaan, ya. Dilihat dari ayat yang ke-25 tadi. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu juga adalah pekerjaan Bapa. Itu makanya kenapa aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah mengerjakan hal yang sama. Saya dan Frans Donald itu juga satu. Saya dan Benny Irawan juga satu. Dan saya dengan teman-teman Unitarian lain, kami juga satu. Satu visi dan juga satu roh juga dengan Allah. Oke, teman-teman, di situ jelas bahwa ayat yang ke-26, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya. Di sini jelas bahwa menggambarkan bahwa aku dan Bapa adalah satu, ini tetap dalam satu konteks pekerjaan dan visi. Walaupun di ayat ke-28 pasti ada nih yang akan jawab nih kayak gini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Memang hidup yang kekal itu diperoleh dengan kamu percaya Yesus sebagai Mesias. Tetapi kita mau cek juga memberikan hidup yang kekal itu dari mana? Jangan berhenti sampai di situ. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, hidup yang kekal itu dari mana? Kita bongkar di sini supaya tidak ada kesalahpahaman, ya. Hidup yang kekal itu apa? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah satu-satunya yang benar adalah yang disebut oleh Yesus dengan kata Engkau, yaitu Bapa, Yahweh, Elohim. Bukan Yesus sendiri. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka hidup yang kekal itu melalui Yesus Kristus yang telah diutus oleh satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, yaitu Allah. Ya, di Yesaya dikatakan juru selamat satu-satunya adalah aku dan tiada yang lain. Tiada juru selamat lain selain daripadaku, Yahweh. Dan kalau ditilik dari kitab Yesaya juga, Yahweh menyebut hamba kepada Mesias. Ya, juru selamat itu memang dari Bapa Yahweh sendiri. Tetapi yang melakukan tugas keselamatan itu adalah Mesias. Saya teringat dengan kejadian kapal yang dirompak atau dibajak, ya. Kapal Indonesia dibajak di Somalia. Waktu itu Presiden SBY, itu zaman Presiden SBY. Presiden SBY mengeluarkan perintah secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh pihak penjahat untuk mengirimkan pasukan khusus guna membebaskan tawanan. Membebaskan tawanan, ya. Membebaskan tawanan itu tugas itu dikeluarkan oleh SBY, diperintahkan oleh SBY, Presiden SBY kepada pasukan khusus ini. Pasukan khusus ini bertugas secara diam-diam, secara rahasia untuk membebaskan tawanan. Dan dalam waktu yang singkat, seingat saya waktu itu, saya masih kecil, beritanya itu tiba-tiba udah ada berita, weh, tawanan bebas. Ya. Apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini adalah
yang menyelamatkan para tawanan adalah pasukan khusus tadi. Tetapi perintah melakukan penyelamatan adalah keputusan dari Presiden SBY. Bisa nggak Presiden SBY diam? Bisa. Atau cuman ya udahlah, kita bisa untuk menyelamatkan gitu. Ya udahlah, negara lagi susah ngeluarin dana untuk sampai sana kan juga mahal dan lain sebagainya. Atau malah mungkin minta tolong yang lain. Tolong negara kami, ada warga negara kami yang disandra, tolong. Bisa. Tapi SBY, ini saya nggak muji Presiden SBY, nggak, ini contoh aja. Jadi Presiden SBY mengeluarkan perintah kepada pasukan untuk melakukan penyelamatan. Hal ini selaras dengan keselamatan itu dilakukan oleh Mesias, tetapi keselamatan itu tetap dari Bapa Yahweh. Jadi di sini Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa adalah satu tujuan. Apa yang Yesus lakukan adalah juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Kenapa bisa begitu, Bang? Yohanes 5 ayat 30. Buka banyak ayat kita. Ya, mau bilang katanya ada nih di TikTok, ada TikToker yang tidak santun ya. Dia menghina saya dengan sangat dengan sangat tidak sopan. Saya dibilang goblok, saya dibilang sesat, dibilang saksi Yehova. Dan dia bilang gini, udahlah, mending diam aja, nggak usah banyak bacot gitu kan. Dia bilang, nggak usah banyak bacot, saya blokir. Ngapain urusan sama orang emosi dan ya. Ngatain saya otak kosong, tapi dia isi TikToknya cuman ngata-ngatain saya doang. Mana ayatmu? Buktikan kalau emang mau baca Alkitab, bos. Ya. Saya berharap dia nonton di sini, tapi ya kalau nggak nonton juga ya bodo amat lah ya. Ngapain ngurusin orang kayak gitu? Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini bukan berarti istilahnya Yesus itu nggak punya kuasa. Yesus punya kuasa. Bener, Yesus punya kuasa. Kuasanya dari mana, bos? Dibaca lagi, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, jadi apa yang Yesus lakukan, kerjakan, itu dari Bapa. Makanya kenapa bilang aku dan Bapa adalah satu? Jelas. Karena apa yang Yesus lakukan itu juga lah berdasarkan perintahnya Bapa. Bukan, Bang, Yesus dan Bapa itu Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ya emang. Bukankah kita juga di dalam Yesus dan Yesus dalam kita? Ini aja kalian gak paham. Gimana bisa ngerti, ya kan? Kita lihat di sini bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ini artinya Mesias atau Yesus Kristus tidak berbuat sembarang-sembarang ya. Dia satu itu karena apa yang dia lakukan, kerjakan itu semua berdasarkan perintah dan arahan dari Bapa. Sama seperti halnya pasukan tadi. Mereka juga pasti kepada para tawanan mereka memperkenalkan diri sebagai aku akan bebasin kamu. Semuanya tenang gitu kan. Misalnya nih saya ngebayangin karena nggak ada tayangan videonya kan. Atau mungkin ada tapi saya nggak tahu ya, nggak nonton juga, nggak terlalu ini, cuma ngikutin beritanya aja. Nah, kalau saya ngebayangin gini, tenang, saya disuruh Pak SBY untuk melakukan untuk menyelamatkan kalian gitu misalnya. Nah, untuk menyelamatkan itu juga Yesus memperkenalkan yang mengeluarkan perintah gitu loh. Loh kok Bang nyamain Bapak sama Presiden? Loh nggak nyamain. Justru saya malah gini ya.
Presiden di dunia yang fana ini aja peduli sama rakyatnya, peduli sama warganya. Apalagi Bapa kamu yang di surga. Ya, dia melakukan tugas penyelamatan itu walaupun sesuai porsinya juga. Apakah kalian berharap harusnya SBY yang langsung terjun dong? SBY lu kan cinta rakyat lu, ya kan? Terjun langsung dong ke Somalia. Ya nggak kayak gitu, bro. Ya, masih ada TNI. Sesuai porsinya, bos. Makanya kenapa Yesus, namanya itu nggak cuma Yesus, tapi Yesus Kristus yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Ya Allah. Kalau kalian paham, pengurapan itu tidak pernah dari yang setara gini, sama-sama raja mengurapi raja, nggak pernah. Pengurapan selalu dari yang posisinya lebih tinggi terhadap yang paling lebih rendah, yang lebih berkuasa dan yang tidak istilahnya lebih di bawahnya. Bang, tapi kan raja diurapi oleh imam. Ya betul. Di hadapan Tuhan, imam itu di atas raja. Walaupun di hadapan rakyat mungkin raja dan imam adalah sama, beda urusan. Tapi di hadapan Tuhan, imam dan raja itu imam lebih tinggi, makanya imam mengurapi. Buktinya apa, Bang? Buktinya Daud diurapi oleh Samuel. Sekarang kita lihat gini, Yesus dan Bapa ini tidak satu pribadi, tetapi dua pribadi atau bukan? Jawabannya ada di Yesaya 42. Yesaya yang ke-42. Ayat yang pertama. Nonton itu sambil baca Alkitabnya juga ya. Kalau nggak ada Alkitab ya ini udah aku taruh di sini. Judul perikopnya aja, hamba Tuhan. Nih. Nggak tahu kebalik apa nggak ya? Kebaca nggak ya? Ya, perikopnya itu judulnya judul perikopnya itu hamba Tuhan, ya. Ini tentang Yesus, Saudara. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Siapa yang dipilih? Ya, kita lihat lebih lanjut. Yang kepadanya aku berkenan. Catatan kaki daripada Yesaya 42 ayat 1 itu mengarah kepada Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat 5, Markus 1 ayat 11, dan itu semua mengarah kepada Mesias. Ketika Mesias dibaptis, maka turunlah ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lah, ini pasti jelas tentang Yesus. Yahweh itu menyebut Yesus itu sebagai hambaku. Jadi sudah pasti Mesias itu adalah hamba Yahweh Elohim. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Dan tiba-tiba ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam bentuk Roh Kudus. Dalam bentuk merpati, maaf. Dalam bentuk merpati turun. Tanda Roh Kudus, ya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Iya, ada kuasa ini loh, ada kuasa di sini. Pertama, Yesus itu diperkenan, dan perkenanan itu nggak bisa buat diri sendiri. Wah, aku berkenan terhadap diriku sendiri. Wah, what the stupid. Ya, kalau ada yang ngomong kayak gitu, itu goblok. Ya, Tuhan tidak mungkin berkenan pada diri sendiri. Loh, kenapa, Bang? Perkenanan itu juga sama
dengan pengurapan dalam hal stratanya. Pengurapan juga dari atas ke bawah. Kalau pengurapan tuh dari seperti kayak dari janggut Harun ke jubahnya turun. Alkitab katakan begitu, karena emang turun dari atas tuh ke bawah. Pengurapan tuh itu. Dan perkenanan juga sama. Perkenanan itu dari atas ke bawah. Dari Bapa ke Yesus. Udah jelas di sini. Ya. Ayat yang ke-6. Bongkar kita. Aku ini Tuhan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Seperti halnya tadi SBY mengutus pasukan khususnya untuk menyelamatkan para tawanan di Somalia. Seperti itulah juga Bapa mengutus Yesus untuk maksud penyelamatan. Maka tidak ada juru selamat lain selain daripada Yahweh Elohim. Sekalipun yang melakukan tugas keselamatan adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jelas, ini tentang Yesus yang menjadi perjanjian bagi umat manusia. Di sini jelas bahwa Bapa dan Yesus itu satu dalam artian satu tujuan dan bukan satu pribadi. Anda boleh bilang sesat kalau Anda berpikir, kalau Anda baca Alkitab, dan kalau Anda menyelidiki dengan jujur. Selamat berpikir, selamat salam akal sehat. Gimana? Udah jelas apa belum seluruh penjelasan dari Mas Timo? Oh iya, buat komen yang tidak santun mulai hari ini tidak akan dijawab. Kalau komenmu santun pasti dijawab. Jadi kalau komenmu itu komen yang tidak membangun, maka tidak akan dijawab. Tidak ada gunanya untuk menjawab kamu. Oke? Salam akal sehat.